ada banyak kreativitas yang dihadirkan di Indonesia. Baru-baru ini petani nelayan se-Indonesia berkumpul di Sumatera Barat. Jadi ada acara kegiatan nasional di sana, Pekan Nasional Pertemuan Petani dan Nelayan se-Indonesia 2023 dilangsungkan di Kota Padang, tepatnya itu di Lanut, Sultan Syahrir. Kali ini kita bukan di Padang, bukan juga di acara Tenas, tapi kita ada di Kota Palu. Kita berkunjung ke kebun belimbing. Ini dia belimbingnya. Kelihatan kan ini belimbing? Ini bukan belimbing, ini anggur. Di perkebunan anggur Duyu Bangkit. Di channel Deddy Sapa Teman. Sudah terlalu sering kita menampilkan teman-teman kita yang berprofesi sebagai petani pekebun anggur di Duyu Bangkit. Kali ini masih teman petani pekebun juga, tapi lebih spesifik. Petaninya ada di belakang layar. Jadi teman kita ini lebih ke produksi hasil olahan anggur lebih tepatnya. Lebih tepatnya produksi olahan anggur. Iya. Dan itu industri rumahan. Iya, siap, rumahan. Langsung saja kita berkenalan dengan teman baru kita, ketemu di kebun anggur salah satu titik di Duyu Bangkit. Boleh dikenal? Halo, perkenalkan nama saya Vicky. Salah satu anggota dari anggota Tani Duyu Grape yang pastinya memproduksi olahan dari anggur itu sendiri, dari anggur hingga buahnya. Dari anggur hingga buahnya. Jadi ini dari daun anggur hingga buahnya. Ini maksud saya panggilnya siapa nih? Vicky saja lebih ini. Vicky? Iya. Nama sebenarnya, nama di KTP? Vicky. Vicky? Iya. Nama di KTP? Nama KTP Vicky, nama panggilan Iba. Oh iya. Teman baru kita, Vicky namanya. Saya panggil Mas Iki ya. Iya. Mas Iki terlibat di dalam kegiatan ini ya, proses pembuatan industri rumahan yang berbahan baku anggur ya. Iya. Sejak kapan ini terlibat? Ini terbentuknya sudah hampir 1 tahun lebih, mau jalan 2 tahun. Ya? Iya. Terus ini juga masuk di dalam kelompok petani pekebun anggur. Termasuk, cuman namanya dia kelompoknya beda. Duyu kan ini kalau taninya Duyu Bangkit. Iya. Kalau pengelolanya Duyu Grape. Oh. Duyu Grape. Jadi itu kelompok sendiri berpisah dari kelompok petani pekebun Duyu Bangkit. Ya. Coba saya mau tahu bahan bakunya kan anggur ini. Iya, anggur. Nah, pemilihan kenapa anggur? Karena di sini wilayahnya banyak pekebun anggur. Iya. Ini dibantu sama dari instansi atau dari pemodal lainnya? Kalau untuk instansi belum ada, cuman kemarin sempat berkolaborasi sama pemerintah. Tapi untuk bantuannya dari pemerintah belum ada. Jadi untuk sekarang masih kelompok kami sendiri yang olah. Iya. Gini, ini kan industri rumahan. Iya. Industri rumahan. Nah, berarti modal di awal modal sendiri, mandiri. Nah, berapa orang yang terlibat ini di dalam dalam kelompok ini? Kita ada 20 orang. 20 orang. 20 orang terbagi dari beberapa tim. Ada tim untuk membuat keripik daun anggur. Ada tim untuk membuat stik daun anggur. Ada yang membuat selai dan sirup anggur. Nah, itu yang saya mau ke sana tadi, cuma sudah disebutkan. Ini yang dibuat, yang dihasilkan, yang diproduksi sebagai olahan makanan dari bahan berbahan anggur, bahan baku anggur. Berapa varian jadinya? Varian ada sampai sekarang kita sudah ada 5 varian ini. Salah duanya ada keripik daun anggur dan stik daun anggur. Oh iya. Nah, kalau ini
tentang pengolahannya berbahan baku anggur. Iya. Bahan utama pembuatannya apa? Kalau untuk apa anggurnya? Kayak ini. keripik, ini lebih spesifik ke akar pohon anggur. Atau itu Stick. berbahan dasar ulat dari pohon anggur? Semua otomatis berbahan dasar daun anggur. Oh, ini daun Iya, anggur. daun anggur. Iya. Berbahan dasar dari daun anggur. Kalau tidak ada daun anggur kan nggak jadi keripik daun anggur namanya. Iya. Berarti ini bahan utama yang dibutuhkan adalah daun anggur. Iya. Kalau kesulitan pengolahan ini, untuk kesulitannya sendiri tidak ada. Cuman untuk sekarang itu yang sulit itu pemasarannya. oh Nah, iya, kenapa saya bilang pemasarannya? Karena orang masih agak asing di telinga mereka dengan keripik daun anggur dan stik daun anggur. keripik daun anggur dan stik stik. daun anggur. No. Maksudnya ini, kalau tentang pemasarannya, sekarang ini kan kita sudah bergaul dengan dunia Dunia nyata dan dunia Dunia maya. Di market, di online kan. online kan. Apa tidak juga berhasil mengembangkan itu? Sampai saat ini kita coba sudah posting tapi peminatnya belum ini. Tapi untuk sekarang kita lebih banyak peminatnya di dinas Kota Palu. Salah satunya ada dinas pertanian, dinas koperasi dan dinas pariwisata yang sudah pernah coba olahan dari keripik daun anggur dan stik daun anggur. Iya. Mas Iki bilang kesulitannya di penjualan, marketing ya? Iya, marketing. Kesulitannya itu. Apa tidak mungkin harganya di atas rata-rata? Saya rasa kalau harganya di atas rata-rata tidak sih. Karena sebenarnya harganya juga menjangkau. Terjangkau. Iya, coba disebutkan saja harganya berapa kalau untuk jenis varian yang berbeda ini. Varian keripik daun anggur kita jual di pouch besar dia seharga 15.000. Di pouch kecil dia ada di harga 10.000. Oh, jadi ini ya kalau tentang ukuran berat dibedakan lagi. Seberapa besar? Dia 200 gram, ada yang 200 gram, ada yang 100 gram. Iya. Teman-teman, kita dihalangi sama pohon anggur ini. Jadi tampilan kita ada penangkal hujan. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau itu industri rumahan yang terlibat lebih dari 20 orang, modal di awal berapa kalau boleh saya tahu? Kalau untuk modal di awal saya kurang tahu karena di kelompok kami sudah ada terbentuk seksi ketua, sekretaris dan bendahara. Ya. Untuk modal utamanya itu semua yang tahu bendaharanya. Nah, lebih umum. Kalau saya tanya pasti Mas Iki mungkin kurang tahu tentang hal itu. Tapi kalau sepengetahuan Mas Iki, puluhan juta. Kalau dibilang puluhan juta kayaknya terlalu lebay. Puluhan ratusan ribu lah. Juta. Nggak sampai juta. Nah, ini kan industri rumahan. Iya. Lalu juga melibatkan banyak orang. Yang terlibat itu emak-emak, ibu-ibu rumah tangga. Iya, hampir semua ibu-ibu dan ada beberapa anak milenial seperti saya. Kamu merasa masih anak milenial? Masih. Berapa umurnya sekarang, Mas Iki? Sekarang 27 Desember 28. Kamu di kelompok apa tadi? Grab itu sebagai apa? Sebagai sekretaris. Kita ketemu dengan sekretaris Dulu Grab, industri rumahan yang menyediakan olahan keripik daun anggur dan stik daun anggur. Ada juga selai anggur. Ada selai anggur sirup juga. anggur. Sirup anggur juga ada. Dan mie daun anggur. Mie daun anggur. Nah, kalau tentang tadi kesulitan di lapangan adalah pemasaran. Iya, pemasaran. Lah, kalau yang varian-varian itu sudah pernah dipasarkan kemana atau sudah menjangkau daerah lain? Ya. Kemarin kan sempat ada yang di Padang itu apa? Penas. Nah, Penas. Dan alhamdulillahnya olahan dari kami dibawa ke Penas yang di Padang diperjualbelikan di sana. Oh, jadi ikut menjadi peserta pameran di
Pekan Nasional Petani Nelayan di Padang. Oh iya, iya. Berbangga lagi kita. Ternyata selain anggur dalam bentuk segar, ada olahan anggur yang terbuat dari daun dan lainnya yang semuanya berbahan baku dari anggur. Waktu kita sebenarnya masih panjang, cuman masalahnya kebun ini sudah makin diserbu sama pengunjung. Jadi percakapan obrolan santai di sore ini kita akhiri sampai di sini. Mas Iki, Iya. Ini kan sebagai warga Duyu, coba ceritakan atau ungkapkan ke saya kebanggaan sebagai warga Duyu. Kalau ungkapan kebanggaan banyak ya sebenarnya. Hah? Apalagi dengan adanya kebun anggur Dwi Bangkit ini. Iya. Dari kebun anggur Dwi Bangkit ini kita bisa menciptakan olahan baru yang belum pernah diketahui oleh orang lain. Iya. Contohnya seperti keripik daun anggur, stik daun anggur, dan mie daun anggur. Serta varian lainnya termasuk sirup ya. Sirup sama selainya. Nah, harapannya Mas Iki nih, Iya. sebagai warga, sebagai pengelola industri kebun anggur juga, apa yang diharapkan? Ya, harapannya semoga olahan yang kami ciptakan atau yang kami buat dapat diketahui oleh warga Kota Palu, bahkan di luar Kota Palu. Kalau cuma diketahui, ya diketahui, dinikmati. Iya, Iya. seperti itu. Nah, kalau untuk menikmati ini ya, olahan, kalau kebun anggur sudah tahu, alamatnya di Jalan Jawalise, Kelurahan Duyu. Lah, kalau ini bisa ditemukan di mana? Di sosial media apa punya? Kalau di sosial media kita ada IG-nya, Ya. di Duyu Grape. Oh. Atau bisa langsung japri ke IG saya atau Facebook saya mungkin. Oh iya, atas nama akun. Kalau akun IG itu Vicky Rainwijaya. Hah? Kalau akun Facebook saya di Vicky Iba. Iya. Jadi kalau untuk pemesanan boleh di situ juga, Iya, atau boleh di ada situ di juga. nomor lainnya bisa dihubungi. Oh, kalau nomor lainnya langsung ke WA saya saja Iya, boleh. di 0857 5739 3799. Dan pasti disiapkan. Iya, pasti. Terima kasih sudah berkesempatan terima di kasih. channel Iya. Dedi Sapa Teman. Bincang-bincang kita berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.